Shalom, selamat pagi. Mungkin beberapa hari ini kita merasa letih, lesu karena beban berat yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana tidak? Kita melihat bahwa COVID dan pandeminya itu belum terprediksi kapan berakhirnya. Dan kita juga mungkin mengalami transaksi jual beli yang kita lakukan di bisnis kita tidak bergerak secara signifikan. Semuanya serba stagnan. Kapital kita atau modal kita seperti terhenti dan makin hari makin menurun. Kekuatan kesehatan kita mungkin terasa seperti juga menurun. Dan kita menjadi menyerah pada situasi dan keadaan. Satu hal yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah menyerah. Selama kita masih memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan selama kaki kita masih bisa bertekuk lutut, selama kita bisa mengenadah berdoa kepada Tuhan, dan selama kita bisa beribadah kepada Tuhan, di sana selalu tersedia pengharapan, di sana selalu tersedia kesempatan mujizat, di sana selalu tersedia secara pasti pertolongan Tuhan. Maka pagi ini, mari siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia. Seperti firman-Nya berkata, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati rotimu, airmu, dan juga kekuatan kesehatan kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan hari ini, totalitas dan dengan segenap hati kita. Pujilah Dia, sembahlah Dia, senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan pasti akan serius juga memikirkan kehidupan kita secara nyata. Tuhan memberkati kita di ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh
Saya tepuk tangan yang bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Sembahlah Dia, pujilah Dia terus, dan biarkan Tuhan bertahta di hidup kita, mengendalikan, dan biar izinkan Dia mengoperasikan seluruh kehidupan kita dan sesuai dengan kuasa kedaulatan Dia. Maka lihatlah, maka Dia akan terus-menerus akan bertindak di setiap kehidupan kita dan mendatangkan rencana yang sempurna secara pasti di hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu, menyiapkan ladang hati kita, ladang hidup kita. Ditaburi oleh firman Tuhan, benih itu kemudian berada di tempat yang sangat tepat dan subur, sehingga dia berbuah lebat dan menjadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam segala aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami ingin terus-menerus diisi, dikuatkan, diteguhkan lagi, supaya di tengah-tengah masa-masa kritis dan krisis kehidupan ini, kami tidak pernah menyerah kepada keadaan. Karena firman-Mu itu menjadi pegangan pasti bagi kami, dan firman-Mu memberikan kepada kami sebuah hikmat yang membawa kami memiliki daya kreativitas dan inovasi, sehingga kami mampu untuk bertahan di tengah-tengah tantangan yang sangat berat ini. Kami tahu ketika hidup kami disertai oleh firman-Mu, maka kami akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kekuatan, kemampuan, adikodrat-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan berbicara secara khusus masih membahas di dalam Yakobus. Ini menjadi titik akhir bagi kita semuanya. Selama beberapa hari kita belajar dari Yakobus tentang berdoa. Hari ini kita akan bicara secara khusus tentang hadapi dengan doa. Mari kita membuka di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, biarlah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya dan menghasilkan produk-produk yang luar biasa untuk mendukung kehidupan kita menjadi titik kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yakobus di dalam suratnya ini, dia memotivasi kepada kita semuanya. Dimanapun kita berada, untuk selalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, untuk kita selalu mengaktifkan kegiatan dan kehidupan doa secara disiplin yang sangat tinggi. Yakobus dikenal sebagai seorang pendoa yang luar biasa di dalam zamannya. Maka jangan heran kalau kemudian ada beberapa orang yang menjuluki dia sebagai seorang rasul yang memiliki lutut unta. Kenapa? Karena komitmen dan kebiasaan doanya dibangun sangat kuat, luar biasa. Bahkan sejarawan Josephus dia berkata demikian ketika dia berbicara tentang Yakobus. Yakobus adalah satu pribadi yang menghabiskan begitu banyak waktunya untuk berdoa. Lututnya menjadi keras dan kekepalan seperti unta. Sejarah gereja mengingat penulis surat Yakobus itu dan menyebutnya sebagai rasul lutut unta. Jangan heran pada akhirnya dia menjadi menginspirasi banyak orang untuk berdoa dengan penuh komitmen dan disiplin yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu detik-detik hari-hari ini sepertinya itu menguras energi kita untuk tidak percaya, untuk tidak yakin, untuk kita kehilangan harapan dan kita menjadi putus asa. Tetapi di tengah-tengah segala situasi-situasi yang sangat buruk, di tengah-tengah kritis dan krisis kehidupan kita semuanya, ingat satu kebenaran yang diungkapkan oleh Yakobus, ingat satu tindakan praktis yang dilakukan oleh Yakobus, yaitu mari kita menjaga stamina dan kebiasaan doa-doa kita dengan disiplin yang sangat tinggi. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan kita. Karena disitulah kita akan melihat terobosan-terobosan. Karena disitulah kita akan melihat sesuatu yang adikodrati, yang dari Bapa di surga itu akan turun menguasai kita. Jika kita telah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan terus-menerus memiliki sebuah keinginan untuk selalu banyak berdoa. Camkan baik-baik, jika kita telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Artinya, kita akan terus-menerus membangun sebuah kehidupan yang selalu kontinu berdoa dan berdoa dan berdoa. Kita harus melakukan
kehidupan doa itu menjadi sebagian dari kebiasaan kita, menjadi peradaban kita, menjadi budaya hidup kita semuanya. Yakobus menekankan kepada kita semuanya, bukan hanya kebiasaan doa yang kita harus bangun, tetapi di dalam kekuatan doa, di situ ada kuasa yang lebih kuat luar biasa, lebih kuat dari masa kritis kita, lebih kuat dari masa kritis kita, lebih kuat dari setiap tantangan pergumulan, lebih kuat dari setiap hambatan-hambatan, lebih kuat dari pintu yang sangat tertutup sekalipun. Doa itu bisa memiliki sebuah kekuatan adikodrati yang luar biasa. Itu sebabnya Yakobus di dalam suratan di Yakobus ini, dia mendorong kita, memotivasi kita semuanya, menggerakkan kita semuanya untuk membangun satu disiplin kehidupan doa yang menjadi bagian budaya dan peradaban hidup kita secara kekristenan kita. Mari hari ini kita belajar bersama-sama ketika kita membangun sebuah kehidupan doa, ya, menghadapi semuanya dengan doa. Mengapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita? Mari kita belajar bersama-sama dari apa yang dilakukan oleh Yakobus di dalam suratnya. Menghadapi hidup dengan doa. Yang pertama, karena doa itu menjadi suaka rohani dalam hidup kita semuanya. Doa itu seperti password yang mengoperasikan sistem kekuatan Allah. Sistem surgawi bergerak aktif di dalam kehidupan kita dan menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan kita. Tidak ada kekuatan yang melekat di dalam doa sebenarnya. Karena doa itu merupakan satu rangkaian kata-kata kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, itu kita dihubungkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menjadi titik balik di dalam hidup kita. Perkataan-perkataan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan yang tidak punya makna, yang tidak punya kuasa, itu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan yang memiliki kuasa. Itu sebabnya akhirnya doa kita menjadi doa yang berkualitas, yang memiliki bobot, yang memiliki dinamika kuasa luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat bahwa doa yang kita panjatkan itu menjadi sangat powerful karena terhubung dengan pribadi yang memiliki kuasa, karena terhubung dengan pribadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan daya kreasi, daya penciptaan yang hebat luar biasa. Makanya ketika kita berdoa, itu bukan merupakan hal biasa. Waktu kita berdoa, itu merupakan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Mengintegrasikan diri kita dengan Tuhan Sang Maha Kuasa sendiri. Mengintegrasikan diri kita yang lemah ini dengan Tuhan yang sangat kuat perkasa. Mengintegrasikan diri kita yang tidak mampu menciptakan kepada Sang Pencipta Agung yang begitu sangat kreatif. Makanya doa itu menjadi sesuatu yang tindakan yang sangat penting. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang mengintegritasikan diri kita itu dengan Tuhan yang perkasa. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita. Waktu kita mengintegrasikan diri kita dengan Tuhan, mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan, memanunggalkan diri kita dengan Tuhan, maka yang adikodrati itu kemudian menguasai diri kita. Jangan heran pada akhirnya ketika kita berdoa itu merupakan bagian dari suaka politik atau suaka rohani kita kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita terancam oleh banyak masalah-masalah, ketika kehidupan kita tertekan oleh banyak hambatan, bahkan mungkin kekuatan-kekuatan penderitaan, aniaya, kekurangan-kekurangan, ekonomi yang mungkin surut, bisnis yang mungkin tidak berjalan dengan baik, dan mungkin kalkulasi-kalkulasi yang tidak sesuai dengan harapan, itu memberi tekanan, ancaman kepada kita semuanya. Itu bukan waktu harus kita tangani. Kalau segala sesuatu yang kita miliki, entah itu tenaga, entah itu pikiran, kecerdasan, kepintaran, entah segala sesuatu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, semua ternyata tidak terjadi. Ini waktunya kita mengalami satu lompatan iman dengan cara apa? Dengan berdoa. Berdoa itu merupakan suaka rohani kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita mengintegrasikan diri kita dengan kekayaan Allah, dengan kekuatan perlindungan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat bahwa suaka rohani kita berkata, Tuhan, aku lemah, aku minta Engkau backup. Tuhan, aku terancam, aku tidak memiliki pelindung, tidak memiliki suplai yang ada di dalam diriku. Aku bersuaka rohani, Tuhan lindungi, jagai aku, tarik aku dengan kekuatanmu, lindungi aku dengan kasih karuniamu. Dan itu yang akan menyebabkan kita memiliki backup dari surga, backup dari Tuhan. Waktu kita berdoa, terintegrasikan diri kita dengan surgawi, terintegrasikan kita dengan Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya, waktu kita mulai terintegrasi dengan Tuhan, maka kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa.
Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 kemudian diberikan sebuah ilustrasi. Ya Bapak Ibu, Yakobus berkata ketika dia berbicara tentang doa yang memiliki sebuah fenomena kekuatan hebat luar biasa, dan kemudian dia memberikan ilustrasi yang praktis yang terjadi, yang sudah benar-benar terjadi. Apa ilustrasinya? Dia berkata Elia itu manusia biasa, kekuatannya sama, perkataan doanya sama dengan kita. Dia makan nasi juga, dia masih membutuhkan satu kondisi dukungan dari orang lain. Tapi waktu dia berbicara, waktu dia memanjatkan doa, itu semuanya menjadi terintegrasi. Jadi Elia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Elia yang tidak ada apa-apanya menjadi apa-apanya ketika dia memanunggalkan diri dia dengan Tuhan. Ketika dia mengintegrasikan diri dia, mengkoneksikan diri dia dengan Tuhan, maka Elia menjadi luar biasa di dalam doanya. Waktu dia berkata kepada langit, jangan turun hujan, maka langit pun mulai mendengar perkataan itu dan tidak turun hujan. Siapa yang menyebabkan itu? Ingat, doa kita sebenarnya tidak memiliki level apa-apa. Tapi waktu doa kita, waktu perkataan yang kita panjatkan terintegrasi dengan Tuhan yang perkasa, Sang Kreator Pencipta itu semuanya, maka itu memiliki sebuah bobot nilai luar biasa. Siapa yang memberi nilai? Tuhan itu sendiri yang mengintegrasikan diri dia dalam kasih karunia, kekuatan, kemahakuasaannya di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Waktu kita berdoa, kita sedang meminta suaka rohani kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam kedaulatan dan kasih karunia Allah, maka suaka rohani yang datang dari Tuhan itu membackup kita, itu menjagai kita. Dia berada di depan kita. Waktu kita minta suaka rohani, Tuhan menghadapkan dirinya kepada kita semuanya. Tuhan ada di depan kita semuanya. Dia pasang badan untuk kita semuanya. Dia pasang badan untuk masalah ekonomimu, masalah kesehatanmu, masalah bisnismu, masalah apa saja. Waktu kita minta suaka rohani kepada Tuhan, Dia pasang badan untuk kita semuanya. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah kita tidak berdoa. Karena ketika kita menghadapi hidup ini dengan doa, di sana kita mendapatkan bahwa kita ternyata tersuaka rohani di dalam Tuhan. Dan waktu kita tersuaka rohani dalam Tuhan, kita menikmati backup dari Tuhan dalam segala aspek. Perlindungan, kekuatan, kesehatan, dan berkatnya itu dicurahkan di dalam hidup kita. Waktu Elia, manusia biasa, dan kemudian dia mensuakakan diri dia dalam rohani, maka dia berdoa kepada Tuhan. Di sana dia melihat keajaiban-keajaiban luar biasa. Bukan hanya langit itu kemudian memenuhi sebuah doa dia dan menjawabnya, tapi pada waktu masa-masa musim kemarau di mana hujan tidak turun, dari kuasa perkataan yang terbackup dari Tuhan, itu dia menikmati pemeliharaan Tuhan 3,5 tahun dengan cara luar biasa. Waktu kau berdoa, engkau bukan hanya terkoneksi dengan kuasa Tuhan yang akan memampukan apa yang kau minta di dalam doamu itu terwujud, tapi efek dari setiap doamu itu kemudian juga dibangun di dalam rencana Allah yang luar biasa. Pada waktu Elia dia berdoa, ada efek langit kemudian menutup hujan. Dan itu mengalami masa kering, masa-masa paceklik luar biasa. Terus gimana Elia hidup? Ingat, waktu kau bangun doa, waktu kau tersuaka rohani dengan Tuhan, maka engkau bukan hanya menikmati jawaban dari doa, tapi efek dari apa yang kamu doakan itu pun juga sudah dirancangkan Tuhan secara baik luar biasa. Pada waktu Elia tidak bisa menikmati makanan, efek dari mendapatkan suaka rohani dari Tuhan, dia terbackup apa? Secara jasmani, kebutuhan dia, makanan dia setiap hari tercukupi. Ini luar biasa. Raja Hizkia, waktu dia menghadapi masalah, dia kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan, minta suaka rohani kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan bekerja ajaib luar biasa. Dalam masa-masa kritis dan krisis kerajaan Hizkia, Daud setiap kali dia menghadapi masalah, dia langsung berdoa, minta suaka rohani, dan dia menemukan kekuatan perlindungan, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan, dan sorak-sorai sukacita diakibatkan ketika dia berdoa, dia menyadari ada suaka rohani, ada backup Allah, ada backup surgawi, dan itu yang menjadikan dia menikmati berkat yang luar biasa. Saat kita berdoa, Tuhan tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi Tuhan memberikan dirinya sendiri. Ingat, saat kita berdoa, Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan itu memberikan dirinya sendiri, menjadi jaminan atas apa yang kita doakan, sehingga dia backup kita dan memastikan kita berada dalam kondisi aman, memastikan kita dalam kondisi terberkati, memastikan kita semua dalam kondisi sehat, memastikan kita semuanya dalam kondisi terpenuhi anugerah kasih sayang dan kasih karunia Tuhan yang tanpa batas itu. Efesus pasal yang pertama
Ayat 19 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus berkata bahwa Tuhan itu sangat kuat perkasa. Waktu kita berdoa, maka backup dari kekuatan kuasa Allah yang tanpa batas itu menyertai. Maka hadapi hidup ini dengan doa. Jangan tidak. Hiduplah kita dengan doa terus-menerus. Jangan tinggalkan sedikit pun. Jangan mengurangi tensi doa kita semuanya. Jangan mengurangi gairah kita untuk berdoa. Yang kedua, hadapi hidup ini dengan doa. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan dengan doa itu menembus batas. Manusia hidup di bawah hukum alam. Hukum alam itu yang menentukan manusia. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi panas luar biasa, manusia kemudian mulai terpengaruh dengan hukum alam itu. Manusia kepanasan, kemudian dia berusaha untuk melepaskan bajunya yang tebal, cari baju yang sejuk, dan kemudian dia minum air. Dia berusaha untuk memakai baju-baju yang tidak membuat dia gerah. Nah, ketika musim dingin, apa yang dilakukan? Manusia kemudian mulai memakai baju-baju tebal, jaket-jaket tebal, supaya itu membawa dia memiliki tingkat kehangatan dan dia tidak menjadi sakit flu. Itulah kondisi bahwa kita hidup di bawah hukum alam. Jadi ketika kita hidup di bawah hukum alam, kita terpengaruh secara pasti dengan hukum alam. Tetapi pada waktu Yakobus memberikan ilustrasi tentang Elia ketika dia berdoa, maka ada sesuatu yang unik di sana. Elia di dalam doanya kemudian menembus batas yang tidak wajar, yang menembus batas hukum alam, hukum fisika, hukum kimia. Bagaimana tidak? Ketika dia berdoa, dia memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan. Dan apa yang terjadi? Langit menuruti. Dan langit tidak menurunkan hujan. Ini luar biasa. Doa kita itu menjadi bagian rangkaian yang sangat penting untuk menembus batas yang menghambat kita semuanya. Menembus batas sehingga menerobos apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum alam. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kepintaran kita, oleh keuangan kita, oleh kekuatan kekuasaan kita. Tapi itu bisa dilakukan oleh doa yang luar biasa. Jadi doa itu menembus batas ketidakmungkinan. Bagaimana mungkin kita bisa melawan hukum alam? Tetapi kenyataannya sejarah telah menulis bahwa ketika Elia berdoa, dia telah menembus hukum alam. Hujan tidak turun, langit mulai menutup sehingga tidak ada kemudian air yang menitikkan dari langit. Bukankah Yesus juga memberikan kepada kita semuanya sebuah kebenaran bahwa doa itu telah menentang hukum alam, menembus batas. Ketika ada seorang anak perempuan mati, karena Yesus kemudian berdoa, dan apa yang terjadi? Di sana ada kehidupan. Orang mati tidak mungkin kembali lagi. Orang mati tidak mungkin lagi bisa hidup lagi. Tetapi Yesus di dalam doanya bisa menembus batas dari hukum alam. Ini luar biasa. Jadi doa menembus hukum alam. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh uang, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kepintaran, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa, apa yang tidak bisa diselesaikan juga oleh kekuatan, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh pengalaman-pengalaman empiris kita yang sangat segudang, tetapi itu mungkin ditembus, itu mungkin diterobos oleh doa kita semuanya. Maka waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita menjadi orang yang memiliki kekuatan adikodrati, memindahkan ruang keterbatasan kita kepada wilayah kemungkinan-kemungkinan. Maka jangan pernah menghentikan kebiasaan doa kita semuanya. Ebon dia berkata, doa dapat melakukan apa saja yang Tuhan lakukan. Jadi ingat, doa itu merupakan sesuatu kesadaran. Doa itu bukan tentang kita. Doa itu tentang Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga di kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa orang lain bisa sembuh, itu bukan tentang kita. Itu tentang Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Jadi jangan pernah kita mengidolakan. Jangan pernah kita kemudian membuat mitologi dari orang yang bisa menyembuhkan. Ketika kita berdoa dan kemudian ada keajaiban, itu bukan tentang kita. Tetapi itu tentang Tuhan Allah kita yang mampu melakukan segala perkara. Jadi jangan mau kita mengindividualisasikan orang yang mungkin berdoa dan terjawab. Tapi bukan tentang mereka. Tapi itu tentang Tuhan yang memakai mereka semuanya. Dan memberikan konten doa mereka yang biasa diintegrasikan dengan Allah yang perkasa luar biasa. Kuasa doa tersedia bagi orang Kristen. Siapapun juga Anda orang Kristen, asal Anda benar-benar memiliki sebuah kehidupan dan iman yang sangat kuat dan keyakinan yang teguh, maka Anda akan memiliki sebuah keyakinan dan kepastian dari Tuhan yang penuh perkasa itu berdiam dalam doa-doa Anda semuanya.
Apakah Anda memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hidup Anda semuanya? Doa akan membuka surga, dicurahkan berkat bagi kehidupan kita semuanya. Apakah Anda membutuhkan sebuah kekuatan kesehatan karena mungkin fakta-fakta atau faktor-faktor perubahan-perubahan fisik, perubahan-perubahan usia, atau mungkin karena Anda terjangkit penyakit? Maka doa yang Anda naikkan itu akan mengintegrasikan dengan kekuatan kesehatan surgawi yang diturunkan dalam hidup Anda semuanya. Surga menyediakan dirinya untuk memberi jawaban dan memenuhi setiap keperluan atau kebutuhan Anda sesuai dengan apa yang kita doakan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Doa orang benar memiliki kekuatan besar saat kita yakin dan benar di dalam standarnya. Kekuatan besar adalah satu kekuatan yang melekat di dalam doa. Dan itu bukan tentang kekuatan kita. Dan itu bukan tentang perkataan kita. Tetapi itu tentang Allah yang maha perkasa di dalam doa-doa kita. Itu adalah kekuatan Allah yang menunggu untuk dilepaskan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita ingat, itu ada sesuatu yang sangat penting. Waktu kita berdoa, itu seperti password. Dan akhirnya, kita sedang berdoa itu sedang menunggu sebuah dilepaskannya kekuatan dari Allah. Jadi ketika kita berdoa, maka doa itu melepaskan atau menjadi satu tools yang melepaskan kekuatan adikodrati Allah, kekuatan berkat dari Allah, kekuatan pemeliharaan Allah, kekuatan perlindungan Allah. Artinya segala sumber daya surgawi, segala sumber daya Allah itu sendiri termanfaatkan secara aktif ketika kita membuka tools doa itu semuanya. Dan doa kemudian mulai bekerja di dalam kekuatan kuasanya yang sangat efektif. Dan doa kemudian mulai menyentuh bagian-bagian yang menjadi bagian kendala hidup kita semuanya. Dan doa itu menjadi begitu sangat powerful, memberdayakan dan menjadi sampai pada target yang kita inginkan, kita rindukan. Ini adalah kekuatan Allah yang besar. Kuasa besar itu berhubungan tentang keyakinan kita waktu kita mengintegrasikan diri kita dalam kata-kata panjatan doa dengan Allah yang luar biasa. Doa kemudian membuka tools sehingga kekuatan Allah, pemeliharaan Allah, kesehatan Allah, sumber berkat dari Allah kemudian dilepaskan di surgawi dan kemudian menyentuh setiap lini-lini kehidupan kita semuanya. Hadapi hidup kita dengan doa. Yang ketiga, mengapa? Sebab ketika kita berbicara hidup kita harus dihadapi dengan doa, karena ketika kita berdoa kita disadarkan ada pelayanan gawat darurat yang bersifat 24 jam dari Tuhan dan surgawi untuk kita semuanya. Kekuatan doa tidak terbatas pada doa-doa yang dipanjatkan di gedung-gedung gereja. Kekuatan doa juga tidak dibatasi oleh hari-hari, secara khusus hari Minggu, karena pada waktu itu orang-orang Kristen beribadah. Kekuatan doa juga tidak dipanjatkan oleh orang-orang yang memiliki hegemoni atau kemudian inisial-inisial seperti pendeta, rohaniawan, atau pendoa, atau orang-orang yang bergumul di dalam menara-menara doa. Bukan. Kekuatan doa itu berhubungan dengan sebuah keyakinan bahwa Allah itu selalu siap dijumpai kapanpun juga. Bahwa Allah siap mendengar kapanpun juga saat kita berseru. Tidak ada batas atau hambatan, tidak ada kemudian sebuah larangan-larangan, atau kemudian ada pengumuman bahwa Allah tidak disumpai karena dia sibuk atau karena dia sakit. Tidak ada apapun juga yang menghambat. Pada masa COVID, ketika kita bisa melihat kemarin beberapa rumah sakit penuh dengan orang-orang yang terpapar COVID. Jumlah orang-orang yang ada di rumah sakit gawat darurat, bahkan kemudian di tempat-tempat kamar-kamar menjadi penuh. Dan rumah sakit kemudian menjadi kolap luar biasa. Dan akibatnya, ada beberapa rumah sakit kemudian menutup layanannya. Layanan gawat darurat tertutup karena sudah terisi, sudah tidak ada tempat lagi. Dokter sudah tidak bisa mampu menampung, menangani itu semuanya, termasuk nakes-nakes semuanya. Semua bisa terjadi. Semua layanan gawat darurat di rumah sakit itu bisa tertutup dan kolap luar biasa. Ketika kita punya masalah berat, kita biasanya pengen pergi ke konsultan. Tetapi orang-orang yang kita minta itu, mereka berkata, kapan? Kita bangun schedule-nya. Baru setelah kemudian ada perjanjian, kemudian kita bikin schedule waktu yang sangat tepat. Dan kalau tidak bisa, kita mungkin tidak bisa mendapatkan advice atau nasihat dari konsultan itu. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang bisa menghambat kita semuanya untuk kita bisa menikmati layanan dari orang-orang yang mungkin kita butuhkan. Tetapi tidak dengan doa. Waktu doa kita disadarkan
bahwa Tuhan, bahwa doa itu menyediakan layanan gawat darurat lebih dari 24 jam. Sepanjang hidup kita semuanya, ketika kita melalui masa-masa genting di hidup kita semuanya, selalu kita diingatkan, ada satu layanan gawat darurat yang tidak pernah kolab. Ada satu layanan gawat darurat yang tidak pernah terhenti. Ada satu layanan gawat darurat yang tidak pernah kemudian tersibukkan. Ada satu layanan gawat darurat yang tidak pernah menutup dan menolak kita semuanya. Ada satu layanan gawat darurat yang selalu terbuka, terbuka dan terbuka. Ada satu layanan gawat darurat yang siap memberi pertolongan, memberi dukungan atas pergumulan kita, atas masalah kita semuanya, dan memberikan layanannya sangat terbuka, dan memberikan layanannya sangat berkelas, dan memberikan layanannya sangat bermutu, dan memastikan layanan itu pasti akan memberikan sebuah garansi terjawab atas kebutuhan kita, atas seruan kita. Layanan itu adalah doa. Jadi doa tidak pernah terhambat, dan doa tidak pernah kolab. Doa selalu menyediakan layanan gawat darurat yang ekstra. Ketika Anda memiliki pergumulan berat, jam 1, jam 2, kapanpun, Anda tidak perlu berjanji. Anda dapatkan layanan doa gawat darurat tersedia di sana. Untuk semua kebutuhan Anda, untuk semua krisis Anda, layanan doa 24 gawat darurat tersedia, terbuka, dan siap menjawab semuanya. Dan Anda harusnya selalu berdoa kalau tahu bahwa doa itu merupakan layanan gawat darurat 24 jam yang tidak pernah terhenti, tidak pernah kolab, tidak pernah tertutup, dan tidak pernah putus asa untuk menghadapi Anda semuanya. Sekalipun Anda datang begitu penuh dengan tekanan berat, doa tidak akan pernah kolab. Sekalipun banyak orang yang terjangkit dengan masalah, dan hari yang sama mungkin orang berbondong-bondong berdoa, doa tidak pernah kolab dan tidak pernah menutup layanan dia. Ini yang luar biasa hebat. Bukankah kita disadarkan kebenaran sejati? Kristus menyediakan dirinya sebagai layanan doa setiap hari yang kita butuhkan, menjadi jawaban bagi kita semuanya. Kristus menjadikan dirinya menjadi layanan gawat, rawat darurat, layanan gawat darurat dalam hidup kita semuanya. Di setiap kehidupan kita, jam demi jam, dimanapun kita berada, dalam kebutuhan apapun kita dipanggil untuk berdoa. Karena kita menemukan sebuah garansi, sebuah kepastian, layanan gawat darurat yang tidak pernah tertutup dan kolab yang tersedia 24 jam untuk setiap kehidupan kita, yaitu doa kita semuanya. Tuhan selalu memanggil kita semuanya ketika kita memiliki masalah. Dia selalu mengkumandangkan seruannya untuk kita datang mendekat kepada Dia dan mendapatkan layanan gawat darurat yang super berkelas luar biasa, yaitu dengan doa. Jadi ketika kita punya seluruh pergumulan kita, mari kita berdoa, nikmati layanan gawat darurat 24 jam yang gratis, tidak dipungut bayaran, dan dilayani dengan sangat-sangat berkualitas. Anda diperhatikan dan tidak pernah sedikit pun Anda ditinggalkan. Petrus berdoa pada waktu dia menghadapi satu situasi mendadak tenggelam. Dia berdoa dengan singkat, dan Yesus menjawabnya dengan layanan gawat darurat. Diangkatlah Petrus. Pada waktu Silas, Petrus ada di penjara, jemaat berdoa buat mereka semuanya. Dan apa yang terjadi? Layanan gawat darurat lewat doa itu menjawab, dan pintu penjara itu terbuka. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu dalam pergumulannya. Berdoalah, sebab ada layanan gawat darurat 24 jam, super ekstra, dan tidak pernah kolab, tersedia, ditangani secara profesional surgawi, dan diberikan sebuah garansi penyembuhan, jawaban terhadap segala yang kita perlukan. Jadi mengapa kita tidak berdoa? Mari hari-hari ini bangun kehidupan doa dengan disiplin yang sangat tinggi. Mari kita berdoa dan terus-menerus membangunnya dengan kekuatan doa yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang menonton ibadah kami hari ini. Engkau ada yang di layar atau engkau ada di rumah. Saya akan berdoa secara khusus untuk beberapa pergumulan-pergumulan doamu. Mari kita teduhkan hati, fokus kepada Tuhan Allahmu. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan dan kami sekarang bersuaka rohani kepada Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara kami dan keluarga kami yang sementara ini mereka membutuhkan dukungan pertolongan dalam bidang bisnis usaha mereka yang tersiok-siok terkendala oleh COVID ini.
transaksi jual beli tidak berjalan dengan bagus. Sekarang aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kamu, sehingga engkau diberikan kemampuan untuk berinovasi, berkreasi, dan engkau mampu keluar dari krisis ini. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat transaksi jual beli, tender-tender dan order-order baru lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga berjalan proses transaksi jual belimu dan ekonomi pabrik-pabrikmu semua berjalan dengan baik. Aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari ini memiliki sakit penyakit di bidang apapun juga, entah itu jantung, COVID, entah itu mungkin paru-paru, atau apa saja di liver dan ginjal. Hari ini saya akan berdoa bersama-sama dengan imanmu yang sungguh-sungguh yakin dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, para pemirsa yang ada di depan kami, yang mereka memiliki sakit penyakit di dalam tubuh dia. Mereka yang terkena COVID, jantung, kronet, kemudian paru-paru, atau liver, atau ginjal, atau sakit penyakit apapun juga. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menyembuhkan dalam sejarah, tangannya dan kakinya yang telah membuktikan karya-karya yang besar itu, jadilah sembuh oleh bilur Yesus. Jantungmu pulih lagi, kemudian paru-parumu, livermu, ginjalmu pulih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dijadikan baru oleh kekuatan kuasa dari Kristus Yesus Tuhan yang perkasa itu, dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati keluarga-keluarga kami yang memiliki pergumulan dalam rumah tangga mereka, Tuhan. Tangan Tuhan menjadi kekuatan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah engkau seperti imanmu, dan doa menyentuh, dan doa itu menerobos setiap pergumulan masalahmu, dan engkau merdeka menang atas masalahmu, dan engkau bersorak-sorai karena perjawaban dari Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi dengan hikmat marifat untuk mengurai masalah-masalah akibat pandemi ini. Tuhan, engkau memberkati dengan hikmat-Mu, takut akan Tuhan ada pada dia, sehingga negara kami mengalami proses pemulihan di bidang kesehatan, ekonomi, dan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha lagi menggeliat lagi dengan baik. Lindungi, jaga negara kami ini Tuhan, supaya COVID ini tidak lagi menguasai, tetapi Tuhan, engkau membangkitkan dari anak bangsa ini untuk menjadi orang-orang yang bisa menjawab tantangan COVID ini, dan mereka menjadi orang yang bisa mengeluarkan sebuah obat yang dapat menciptakan kesegaran dan kesehatan, bahkan perlindungan secara universal di Indonesia ini, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami yang bersinergi dengan Presiden Jokowi, baik itu jajaran kementerian, anggota DPR dan MPR, dan semua yang terhubung. Tuhan, engkau memberkati luar biasa. Kami berdoa supaya Tuhan melawat Indonesia ini, berkati dengan kasih karunia-Mu. Roh Kudus, engkau memberkati dengan lawatan pertobatan dan jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan, yang meminta kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Berdoa juga Tuhan untuk kota kami, memberkati kota kami, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati juga RW, RT, kelurahan, kepala desa. Engkau memberkati supaya mereka menjadi pemimpin yang mengayomi di kota kami. Tuhan, memberkati juga ekonomi di kota kami, baik itu agrowisata, bisnis perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Engkau memberkati. Berkati damai sejahtera di kota kami, sehingga pada akhirnya kota kami menjadi kota yang dapat dinikmati, kota yang membangun. Berdoa untuk gereja-gereja, supaya gereja memiliki kebangkitan iman, kebangkitan rohani, kebangkitan doa, dan gereja bermanfaat, berkontribusi untuk kota di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan untuk para sponsor yang memberkati gereja kami. Engkau memberkati mereka semuanya, baik itu bisnisnya, kekuatan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak istri mereka, dan berkati supaya bisnis mereka makin hari makin menggeliat dan bergerak lebih maju lagi. Berkati seseorang yang bernasar memberkati kami dengan gereja, untuk membangunkan gereja. Tuhan, engkau menyentuh hatinya. Tuhan, engkau memberkati bisnisnya. Engkau mematapkan visinya, supaya mereka tidak menjadi buruk dari nasar yang telah mereka ucapkan. Aku memberkati mereka dengan bisnisnya. Aku memberkati kekuatan kesehatan mereka, bahkan masa depan anak-anak mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk ekonomi di gereja kami. Jemaat-jemaat kami yang memiliki perusahaan-perusahaan, jemaat kami yang memiliki usaha kuliner, jemaat kami yang bekerja sebagai seorang karyawan. Engkau memberkati mereka semuanya, supaya ada promosi-promosi. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit juga, satu persatu tidak sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda kami. Bangkitkan mereka semuanya menjadi generasi mencintai Tuhan,
Bangkitkan mereka menjadi generasi yang mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengabdi kepada Tuhan, terlibat dalam pelayanan, membangun gereja mereka juga. Berkati keluarga demi keluarga di gereja kami, supaya cinta kasih makin hari makin subur dan mereka makin bahagia. Dan berkati secara khusus Tuhan juga untuk perkembangan gereja kami. Kerinduan kami Tuhan untuk memiliki gedung gereja secara pribadi, Tuhan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan. Pulanglah dan bagikan berkat itu, karena engkau adalah surat Kristus yang terbaca dan surat Kristus yang benar-benar menjadi berkat secara nyata di kehidupan orang-orang. Itu sebabnya beritakanlah Injil juga, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi. Selalu terus-menerus membangun kehidupan doa. Jikalau Bapak Ibu semuanya diberkati dengan pelayanan kami, Bapak Ibu bisa membagikan dan men-share ini kepada banyak orang, sehingga mereka semuanya juga bisa diberkati dan mereka menjadi orang-orang yang bangkit lagi, semangat, dan mereka memiliki kekuatan pengharapan dan tetap percaya dan beribadah dengan tekun kepada Tuhan Allah kita. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan-pergumulan doa, Bapak Ibu bisa tuliskan pokok-pokok Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu semuanya, dan tuliskan di nomor telepon yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya, dan kami pasti akan mendukung doa buat pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya digerakkan oleh Tuhan di dalam kemurahan hati Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu ingin memberkati pelayanan kami, gereja kami, Bapak Ibu bisa menuliskan atau mentransfer di nomor rekening yang terpampang di depan Bapak Ibu semuanya. Dan ketika Bapak Ibu memberkati gereja kami, Bapak Ibu juga sudah terlibat untuk mendukung sebuah eksistensi pelayanan Tuhan di tempat kami. Kiranya Tuhan membalas berlipat ganda dengan persembahan yang Bapak Ibu telah berikan dukungannya kepada gereja kami. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Akhirnya, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera, berkat-berkat rohani, berkat jasmani sepanjang hari ini dan sepanjang hidup menyertai Bapak Ibu semuanya. Haleluya, amin.